Sederet menteri Kabinet Prabowo Gibran memiliki rapot merah. Kinerja mereka dipertanyakan. Oleh karena dalam pengamatan publik, mereka belum menunjukkan kinerja yang seiring sejalan dengan apa yang digariskan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan diperkirakan apa yang mereka lakukan itu justru kontraproduktif dengan kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif untuk memilih dan menetapkan para pembantunya dalam kementerian-kementerian yang dipandang penting bagi mencapai apa yang ditargetkan oleh pemerintahan Prabowo bersama Gibran. Karena itu, isu di seputar reshuffle kabinet kemudian menjadi isu yang sangat sensitif terkait dengan kinerja 100 hari kabinet Prabowo dan Gibran. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dalam diskursus pemikiran filsafat yang hari ini kita kenal dengan filsafat postmodern, salah satu titik krusial penting yang menjadi sifat dari pemikiran filsafat postmodern adalah tekanan pada subjektivitas. Subjek atau aktor itu ditentukan oleh kinerja yang diperlihatkannya. Bahkan kinerja itu menjadi identitas dari seseorang atau subjek atau aktor. Dalam konteks ini teman-teman, ketika kita bicara tentang aktor atau subjek, maka orang itu sangat ditentukan oleh kinerja apa yang ia lakukan dan ia perlihatkan sebagai identitas yang kemudian melekat, yang memperlihatkan bahwa seseorang itu kompeten, seseorang itu menguasai masalah, dan seseorang itu memiliki kinerja yang dapat diakui sebagai kinerja yang membawa manfaat dan memiliki arti yang penting dalam hidup bersama orang lain, terlebih ketika subjek itu atau aktor itu masuk dalam ruang-ruang publik di mana kontestasi itu salah satunya ditentukan oleh kinerja seseorang. Identitas seorang subjek itu ditentukan oleh kinerjanya. Tanpa kinerja yang baik, maka kita membayangkan tidak ada penghormatan terhadap seseorang. Dari analisis itu, teman-teman, maka kita hendak membincang evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran yang dalam penelitian Litbang Kompas memperlihatkan kinerja yang memiliki tingkat penerimaan dan kepuasan publik yang mencapai 80-90%. Tentu saja ada banyak pekerjaan rumah PR-PR yang harus tetap dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk memastikan bahwa seluruh arah kebijakan pemerintah itu dirasakan langsung menyentuh harkat hidup orang banyak. Salah satu yang kita patut apresiasi adalah kemenangan para nelayan, kemenangan Wong Cilik yang berhasil menyerukan gugatan yang kemudian ditangkap pesannya oleh pemerintahan Prabowo Gibran lewat usaha pemerintah ini untuk membuat nelayan sejahtera dengan membongkar pagar laut yang telah selama ini mengganggu eksistensi dan keberpihakan nelayan dalam rangka mereka memiliki kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ikan-ikan yang baik untuk menunjang kehidupan mereka sebagai seorang nelayan. Dalam konteks ini teman-teman, kinerja pemerintahan Prabowo sangat diapresiasi. Dan karena itu, ketika kita membincang bagaimana para pembantu Prabowo dan Gibran untuk menyukseskan arah program kebijakan pemerintah, ini menjadi sesuatu yang kemudian menarik. Paling tidak kita menangkap pesan bahwa ada
bagian dari pemerintahan Prabowo, yaitu para pembantu yang adalah para menteri di kabinet ini yang perlu dievaluasi serius. Misalnya, sasaran evaluasi itu diarahkan pada kementerian yang dipimpin oleh Satrio Brojonegoro, Kementerian Pendidikan. Ia terakhir didemo, terlepas bahwa ia tidak bisa dianggap bersalah dalam konteks demonstrasi ASN yang ada di kementeriannya, tetapi pemerintahan Prabowo Gibran perlu membuka mata, telinga, dan seluruh kesadaran yang dimilikinya untuk menangkap jangan-jangan memang ada persoalan terkait dengan kinerja Kementerian Pendidikan lewat menterinya Satrio Brojonegoro. Demikian juga kementerian yang dipimpin oleh Natalius Pigai, kementerian yang dipimpin oleh Marwara Sirait, kementerian yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, dan kementerian yang dipimpin oleh beberapa menteri-menteri yang lain yang belum menunjukkan kinerja yang baik, kinerja yang mumpuni, dan seiring sejalan dalam sinergi untuk menunjang dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Disinilah teman-teman isu reshuffle kemudian menjadi isu yang sangat sensitif. Siapakah menteri-menteri yang kemudian harus dievaluasi serius dan harus pada akhirnya dilakukan upaya penggantian atau reshuffle untuk memastikan sekali lagi kinerja seseorang menunjukkan subjektivitas seseorang, dan kinerja-kinerja yang baik itu menunjukkan kompetensi seseorang, sehingga seseorang itu didudukkan secara terhormat dengan berbagai macam fasilitas yang ada, sehingga tidak ada kesan bahwa seseorang mendapatkan kesempatan duduk dalam jabatan menteri di kementerian-kementerian tertentu itu hanya merupakan kekuatan representasi dari politik yang dimainkan, hanya sekadar berbagi kepentingan yang dimasuki oleh jabatan-jabatan dari tokoh-tokoh yang ternyata kemudian tidak menunjukkan kinerja yang baik, tidak menunjukkan sikap yang kompeten dalam rangka ia menjadi seorang tokoh publik yang memimpin sebuah kementerian yang harusnya seiring sejalan dengan arah kebijakan program pemerintahan Prabowo. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana sepak terjang para menteri yang saya sebutkan tadi. Salah satunya antara lain yang perlu dievaluasi, misalnya kementerian yang dipimpin oleh Menteri Budi Ari. Itu juga menjadi salah satu bagian yang saya sebutkan tadi, kementerian-kementerian yang perlu dievaluasi serius terkait dengan kinerja mereka dan terkait dengan bagaimana mereka mau seiring sejalan dengan visi besar seorang Prabowo Subianto ketika ia menjadi presiden kita. Teman-teman, apakah Presiden Prabowo berani untuk mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi para menterinya di 100 hari pemerintahan dirinya bersama Prabowo, ataukah kementerian-kementerian yang ada dalam kabinet Prabowo Gibran ini hanya pembagian kekuasaan demi kelanggengan pemerintahan ini dengan mengakomodir kekuatan-kekuatan politik yang ada. Padahal mereka semua tidak menunjukkan kinerja yang baik, tidak menunjukkan kompetensi yang baik, dan lagi-lagi dalam konteks ini jika benar, maka rakyatlah yang kemudian akan melihat bagaimana kinerja itu ternyata tidak menyentuh langsung harkat hidup orang banyak. Mereka diberi fasilitas, bahkan jaminan dan tunjangan hidup yang sangat luar biasa, tetapi sangat disayangkan bahwa negara hanya membuat mereka menikmati fasilitas, tapi pada akhirnya mereka sendiri sebetulnya adalah beban bagi negara ini. Pemerintahan Prabowo Gibran perlu dipertanyakan seiring dengan keberanian Prabowo untuk mengevaluasi para menterinya. Kalau tidak ada yang mau seiring sejalan dengan program arah kebijakan Prabowo, maka baiknya Prabowo segera melakukan reshuffle atau penggantian jabatan menteri agar marwah pemerintahan ini tetap terjaga, dan yang utama adalah tujuan untuk meningkatkan harkat hidup orang banyak, rakyat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo itu menjadi target utama untuk tercapainya Indonesia emas, Indonesia yang lebih baik dari hari ini.